pagi. Hari ini saya akan lanjut ke beberapa titik. Ada Gunung Cangkraman, ada Gunung Slumprit, Sendang Nawangwulan atau Sendang Pengilon, dan Desa Kerangit Lama. Masih pakai motor ini. Dan saya dapat bekal dari penduduk. Busi motor kalau macet sewayah-wayah atau sewaktu-waktu. Yuk lanjut. Baru jalan 1,5 kilo di belakang Gunung Slumprit. Tujuan di sana. Motornya mogok, nggak bisa di starter. Bener kata bapaknya yang tadi. Saya dibawakan busi. Busi di mana letaknya? Walah, itu apa? Walah, ini motor busi semua nih. Ini masalahnya nih. Duh, kacau. Jauh lagi. Ya, 3 kali tak potong dikit, keluarkan kabelnya, siapa tahu bisa. Aduh. Aduh, beres. Kita sampai di Gondang Winangun. Ditandai banyaknya pohon gondang atau pohon beringin. Kita akan naik ke Gunung Cangkraman di sana. Ada tiang bendera itu, kita naik ke sana, kita jalan kaki. Motor parkir sini dulu, bawa ke sana bisa, tapi jalannya tidak enak. Kalau beresiko dulu naik motor sampai sana, tapi tidak lah, saya milih jalan kaki aja yang lebih aman. Ke sana, Gua Dalam, Puncak Patiayam. Di sini ada Gua Jepang. Itu arahnya ke sini. Gua Jepang. Tapi saya tidak akan ke sana. Kita akan ke ke Gunung Cangkraman saja. Nah, di sini banyak tanaman khas ini. Kluwih atau korpus. Keluarganya nangka. Itu beda sama sukun ya. Dan saya nanam bibitnya di sini untuk di rumah saya. Dah 2 meter tingginya. Bukan sini jalannya, lewat depan situ. Itu puncaknya cukup terjal. Bentuknya seperti piramid. Banyak cerita, nanti saya ceritakan di atas tentang mitologi Gunung Cangkraman. Ya, untung enggak naik motor masuk kali sini, urusannya panjang kalau macet. Terdampar nyemplung kali, urusannya panjang. Jalannya licin juga. Bapak Rin. Mriki. Oke. Jarang panen pete iki nggih. Jarang. Nek minggah mriko teng Cangkraman medali pundi? Waduh. Aduan. Medali pundi? Medal mriku. Oh, mriku mawon nggih. Mriku ngajeng niki to? Ngajeng gubuk. Nggih.
Dereng nggih. Sampai kaki Gunung Pati Ayam. Pati Ayam. Puncak Cangkraman. Di belakang landscape Pati Ayam. Saya udah 2 kali ke sini ini. Mendaki ke sana. Adem. Enak banget. Seger. Kita naik. Naik ke Cangkraman. Aduh, nanjak lagi. Yuk, lewat kebun jagung. Sampai kita di puncak Pati Ayam. Ini puncaknya banyak pohon, ilalang. Aduh. Panas lembab. Jarang orang lewat sini. Nih, untuk ngusir burung. Keren. Nah, sampai kita di puncaknya. Nah, yang bendera dulu. Nah, ada mitologi di sini. Sebentar saya ceritakan. Ambil napas dulu. Yang penting sampai puncak dulu nih. Ditandai tiang bendera itu. Ini yang bawa Pak Kades, Pak Peno nih. Ada 3 tiang, satunya sudah runtuh. Kita lihat yuk pemandangan. Itu musola Gondang Winangun. Tadi saya titip motor. Wah, lumayan. Di sana puncak Pati Ayam, Gunung Pati Ayam. Nah, di bawah itu kawasan industri yang di Kudus. Desa yang di tengah persis itu Desa Terban. Yang di ujung sana dekat asap-asap itu Gunung Slumprit. Nah, di bawah itu hutan, itu daerah namanya Kancilan. Terus atasnya Luwehan, bawah situ Sendang Pengilon. Nah, tadi jalannya lewat situ, sana. Terus nyusur Gunung Slumprit. Nah, lokasi penelitian itu di belakang Gunung Slumprit situ. Cukup jauh ya. Hahaha. Ini view-nya dari sini. Cakep lah. Oke, bahas dikit. Jadi Pati Ayam ini adalah situs purbakala ya. Jadi situs sejarah geologi yang sangat panjang. Jadi di mana saya berdiri sini, ini tanah yang berusia jutaan tahun yang lalu mungkin ya. Jadi kalau kita melihat formasi batuan atau lapisan batu atau tanah yang ada di situs Pati Ayam ini, setidaknya dibagi menjadi 5 formasi. Nah, formasi yang pertama itu formasi Jambe, usianya sekitar 23 juta tahun yang lalu. Jadi dulu ini adalah dasar laut. Bisa formasi Jambe ini disebut dengan lempung biru atau blue clay, di mana pada formasi tersebut ditemukan hewan-hewan laut, hewan-hewan karang ya.
kita sebut dengan foraminifera. Jadi hewan-hewan lunak dari terumbu karang itu di situ. Pokoknya hewan laut itu terdeposit di situ, di formasi itu. Jadi dia usianya 23 juta tahun yang lalu. Terus selanjutnya adalah formasi kancilan. Formasi kancilan ini usianya sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Dan ini adalah Pleistosen awal. Jadi periode awal manusia itu ada di sini. Jadi ini lingkungannya sudah berubah menjadi darat. Nah, setelah itu permukaan itu naik lagi hingga menjadi formasi yang namanya Slumprit, usianya 700.000 tahun yang lalu. Nah, di sini kaya akan fosil-fosil binatang dengan tulang punggung atau vertebrata ya. Jadi hewan dengan tulang punggung. Terus moluska air tawar. Jadi sini itu banyak. Jadi banyak fosil kerbau, gajah, elepas, tegodon itu ada di sini. Jadi untuk mencari istilahnya apa ya namanya, fosil-fosil itu di formasi Slumprit. Nah, indikasinya formasi Slumprit itu ada batuan tuf atau tufa ya, itu dari letusan Gunung Muria. Jadi Gunung Muria yang ada di sebelah sana, sebelah baratnya kita, itu pernah meletus dor gitu kan. Nah, laharnya itu menutupi permukaan sehingga ya bisa dibilang menghabisi kehidupan yang ada di Pati Ayam, sehingga organisme-organisme itu tertimbun di situ. Kemudian formasi di atasnya Kedung Mojo itu usianya sekitar 500.000 tahun yang lalu, dan formasi paling atas itu adalah Sukobubuk sekitar 200.000 tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman ingin melihat fosil ya lihat formasi batuannya itu ada di formasi mana. Jangan di Sukogubuk atau Kedung Mojo, itu tidak dapat. Jadi minimal formasinya Slumprit atau kancilan lah di situ ada. Atau kalau mau lebih dalam lagi ingin hewan-hewan laut ya di formasi Jambe yang usianya 23 juta tahun yang lalu. Untuk informasi lengkapnya silahkan datang ke Museum Pati Ayam, di sana dijelaskan secara detail, secara komplit. Itu yang pertama dari cerita geologi dari Pati Ayam. Cerita yang kedua adalah tentang sejarah mitologi Pati Ayam itu secara dengan cerita mitologi ya, dongeng lah istilahnya. Jadi Pati Ayam itu ada beberapa tempat yang ikonik. Nah, salah satunya itu adalah Gunung Cangkraman ini. Jadi di beberapa tempat di Pati Ayam ini ada toponimi tempat atau nama-nama tempat yang unik. Cangkraman. Jadi dulu itu di tempat ini ada dua raksasa yang sedang tebak-tebakan. Kalau orang Jawa itu namanya cangkriman. Ya, cangkriman tebak-tebakan. Jadi mereka berdua tuh ngobrol. Nah, tiba-tiba mereka mendengar suara kerbau. Ya, suara kerbau. Nah, mereka berebut lah ceritanya, setelah berdebat. Dari itu berebut kerbau. Nah, akhirnya terjadi perkelahian antara mereka. Nah, kerbaunya akhirnya mereka berhasil ditangkap dan mereka bakar itu kerbau itu. Sehingga baunya itu kadang-kadang sampai sangit. Nah, sangit itu kemudian menjadi desa yang namanya Ngerangit situ, dari kata sangit. Kemudian raksasa tersebut berpesta pora, kemudian datang seorang ksatria. Aduh, namanya saya lupa tuh ksatria itu. Nah, dari ksatria itu di sana ada dukuh namanya Asem Doyong. Jadi ada pohon asam. Dari pohon asam itu kesatrianya itu naik di pohon itu, kemudian memanah. Panahnya mengenai raksasa, sehingga suaranya itu menjerit kesakitan. Ya. Nah, jeritan raksasa itu didengarkan dari satu bukit yang namanya Slumprit. Nah, itu dari kata menjerit. Nah, dari panah tersebut raksasa itu tercerai-berai, sehingga tulang-tulangnya itu berserakan di permukaan tanah, terpendam dan sebagainya, hingga terkenal dengan Balung Buto. Kalau kita sebut dengan fosil ya. Jadi fosil-fosil raksasa itu ada di sini. Orang menyebutnya dengan Balung Buto ya dari raksasa tersebut. Kemudian panahnya tertancap di barat sisi sini dan mengeluarkan air. Dan air tersebut masih ada sampai saat ini yang namanya Sendang Pengilon. Dan itu dipakai oleh orang-orang dari Dusun Krangit untuk sumber air bersihnya. Nah, cerita berlanjut,
ada cerita di mana suatu saat orang-orang dusun Ngerangit itu lupa memberikan sedekah bumi atau upacara adat sehingga terjadi bencana alam. Kemudian orang Ngerangit pindah ke bawah, ngungsi, dan Ngerangit lama itu ditinggalkan, sekarang menjadi desa kosong, dusun kosong, tetapi sumber airnya masih dipakai oleh orang-orang Ngerangit baru di atas desa Terban. Nah, itu cerita geologi dan mitologi yang ada di Pati Ayam, kira-kira demikian. Untuk lebih lengkapnya ada buku versi baru, buku Pati Ayam. Ya, nanti saya tunjukkan di akhir video itu. Dapatnya di mana? Cari sendirilah buku tentang Pati Ayam, itu ada mitologi, geologi, arkeologi, biologi. Nah, kebetulan saya nulis dari sisi ekologi biologinya di situ. Begitu ceritanya. Jadi lebih tahu tentang Pati Ayam, ada buku Pati Ayam, atau datang ke Museum Purbakala Pati Ayam yang ada di Desa Terban, Kabupaten Kudus. Demikian. Oke, saya lanjutkan perjalanan berikutnya menuju ke Ngerangit Lama. Jadi saya akan menunjukkan Sendang Pengilon di sana. Tempat panah itu tertancap dan mengeluarkan air. Kalau di tempat ini tempat raksasa tebak-tebakan. Tidak ada di sini. Ya. Jadi gitu ya ceritanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.